Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haryo Pratikto SPD, guru fisika di MAN 1 Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Jambi kategori 1 tahun 2023. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja UKIN pada hari ini tanggal 28 Agustus tahun 2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Tiama. Azim salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ijlis. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada pagi ini yang cerah ini ya, kita bisa berkumpul bertatap muka kembali di sekolah kita ini dalam rangka pembelajaran fisika kita pada hari ini. Salam dan salam kita sampaikan pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak sekalian, pada pembelajaran hari ini alangkah baiknya sebelum kita memulai ya pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan berdoa kepada Allah sebagai rasa syukur kita atas nikmat sehat yang telah diberikan kepada kita. Dalam doa ini Bapak minta kepada Perdi untuk memimpin dan menjaharkan doanya. Pada Perdi sebagai ketua kelas dipersilakan. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita sudah sama-sama berdoa kepada Allah. Semoga dengan mengawali kegiatan belajar kita dengan berdoa, kita lebih semangat ya dalam belajar. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian,
Sebelum kita masuk ke pembelajaran, ya, Bapak ingin mengecek terlebih dahulu kehadiran kita. Ferdi, apakah ada yang tidak masuk, ya? Alhamdulillah masuk semua, Pak. Alhamdulillah masuk semua. Berarti kalian sehat semua, ya. Tidak ada kurang satu apapun pada hari ini. Kemudian sebelum pembelajaran kita simak dulu video motivasi berikut ini. Semoga dengan motivasi ini kalian bisa ya terpacu. Ya, itu ya video motivasinya. Jadi satu kesulitan pasti akan ada. Berapa kemudahan? Dua kemudahan. Ya. Jadi kemudahan itu pasti jalan keluar itu pasti lebih banyak daripada kesulitan-kesulitan kita itu. Ya. Nah, oke, sebelum kita masuk ke materi kita, ya Bapak ingin memberikan sebuah apersepsi. Ya, apersepsi itu pemahaman awal lah, ya, menyangkut materi sebelumnya. Nah, Bapak ingin memberikan pertanyaan kepada kalian. Yang pertama, adakah di antara kalian yang ingat apa itu ciri-ciri benda elastis? Nah, Eka, apa ciri-ciri benda elastis, Kak? Kembali ke bentuk semula. Nah, dia kembali ke posisi semula ketika diberi gaya, ya, dia kembali ke posisi semula, ya. Nah, dikasih gaya tarik, setelah kita lepaskan dia kembali lagi ke posisi semula. Kita kasih gaya tekan, setelah kita lepaskan tekanannya dia akan kembali lagi ke posisi semula. Nah, ini ciri-ciri benda elastis, ya. Nah, yang kedua, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi modulus elastisitas? Adakah yang ingat di antara kalian? Rida. Yang mempengaruhi yaitu tegangan, regangan, dan modulus Young. Betul. Tegangan, regangan, dan modulus Young. Ya, ada namanya modulus Young. Oke, itu betul. Yang terakhir, ya, salah satu bahan, ya, yang memiliki nilai modulus elastisitas yang cukup tinggi adalah besi dan baja. Jadi jangan kalian pikir besi, baja, walaupun dia keras, ya, kalian pikir kalau benda itu keras berarti elastisitasnya kurang, ya. Belum tentu, ternyata dia memiliki nilai modulus elastisitas yang tinggi. Nah, adakah di antara kalian yang tahu, ya, dalam hal elastisitas yang tinggi besi dan baja ini, benda apa yang terbuat dari besi atau baja yang memiliki elastisitas yang tinggi? Ada nggak yang tahu kalian? Ya, Ilham. Pegas, ya betul, ya. Pegas itu kan dari besi kan, dari baja kan. Nah, tapi dia memiliki nilai elastisitas yang tinggi. Mengapa? Karena dia, coba kalau pegas atau besi atau bajanya berupa kawat aja, kawat lurus saja misalkan, ya, kawat lurus saja. Kawat itu bisa tidak ngeper? Kawat lurus saja, ya, bisa nggak ngeper? Nggak bisa. Tapi ketika dibuat dalam bentuk pegas seperti ini kan, dia menjadi nilai elastisitasnya semakin tinggi. Ya. Mengapa? Karena seperti kaki kuda tadi, dilekukkan. Nah, ini kan dilekukkan ini kan. Nah, itu ya. Nah, jadi inilah materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya, judulnya adalah hukum Hooke. Ya, hukum Hooke ini nama orang, ya. Ini orang yang namanya Hooke. Ya, nama lengkapnya Robert Hooke. Ya, sehingga disebut dengan hukum Hooke. Ya. Nah, anak-anak sekalian, ini adalah manfaat. Ya, manfaat elastisitas atau pegas dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, misalkan dalam jembatan, ya kan, jembatan itu kan talinya itu kan bukan tali biasa, ya. Jadi supaya kalau ada kendaraan berat atau gempa itu tali penyangganya itu bisa menyokongnya. Nah, ini apa ini? Pegas motor. Pegas motor. Nah, ini juga di mobil, ya kan? Nah, ini menggunakan elastisitas semua ini, ya.
busur panah, jepitan kuku. Misalkan kalau kamu jepit kuku, kalau nggak kamu lepas lagi, ya kalau kamu lepas lagi kan dia kembali lagi ke posisi semula kan. Kalau nggak kembali lagi ke posisi semula, mana bisa jepit kuku kan. Nah, jepitan jemuran. Ini juga timbangan, ini timbangan model lama ya. Kalau sekarang sudah timbangan digital. Ya, dalamnya ada pegas. Nah, ini adalah manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran ya. Bapak ingin menyampaikan dulu tujuan belajar kita hari ini apa? Yang pertama, peserta didik memahami pengaruh gaya terhadap perubahan panjang pegas melalui kegiatan praktikum dengan baik. Kemudian, peserta didik mampu melakukan percobaan hukum HOK dengan menggunakan simulasi PET. Ya, jadi nanti kalian menggunakan laptop, ya nanti online ya. Nama simulasinya itu simulasi PET, itu dibuat oleh Universitas Colorado, Amerika Serikat ya. Nah, jadi secara berkelompok nanti Bapak akan membagikan namanya LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik. Ya. Yang ketiga, peserta didik mampu menyimpulkan perumusan hukum HOK dengan menggunakan simulasi PET berbantuan LKPD dengan benar. Yang terakhir, peserta didik mampu membuat laporan hasil percobaan dan mempresentasikannya melalui bimbingan guru dengan baik. Jadi, dalam kelompok nanti setelah membuat laporan ya untuk disampaikan, kalian maju ke depan ya mempresentasikan. Nah, inilah tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini ya. Nah, ini model pembelajarannya namanya PBL, Problem Based Learning ya. Pembelajaran berdasarkan masalah ya. Jadi diawali dengan masalah pembelajaran ini ya. Nah, oke. Masalahnya seperti apa? Nah, masalahnya akan Bapak tampilkan dalam video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman sekalian, pernah tidak kalian melewati jalan buruk seperti ini, di mana lubangnya besar-besar, lebar, dalam, sehingga kendaraan kita, motor ataupun mobil kita sulit melewati jalan yang buruk seperti ini. Nah, ketika melewati jalan yang rusak dan buruk seperti ini, kekuatan kendaraan kita sangat salah satunya dipengaruhi oleh pegas atau per atau shock dari kendaraan kita. Tentu ketika motor ataupun mobil melewati jalan yang buruk dan berlubang seperti ini, yang dirasakan oleh penumpangnya jelas berbeda. Tentu akan lebih nyaman melewati jalan buruk ini adalah pengendara mobil, karena pegas ataupun per ataupun shock yang dimiliki mobil tentu lebih kuat daripada pegas atau per atau shock yang dimiliki oleh kendaraan roda 2 atau motor. Nah, kira-kira apakah penyebabnya? Apakah yang membedakan antara pegas ataupun shock dari motor dengan pegas ataupun shock dari mobil? Apakah yang membedakannya? Mari kita pelajari materi tentang pegas dengan eksperimen menggunakan simulasi berbantuan PET berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu ya. Jadi, itu video permasalahannya. Nah, apa yang menjadi perbedaan tingkat kenyamanan yang dirasakan pengendara mobil ataupun motor? Nah, ini akan kita bahas, akan kita pecahkan bersama-sama ya dalam kelompok ya, dalam pembelajaran PBL ya. Nanti kita menggunakan simulasi PET. Jadi tujuan kalian nanti dalam kelompok nanti yang pertama menganalisis penyebab perbedaan tingkat kenyamanan per atau pegas pada motor dan mobil saat melewati jalan rusak dengan menggunakan eksperimen PET nanti ya. Jadi dianalisis apa yang menyebabkannya itu beda antara pegas motor dengan pegas mobil. Yang kedua, ya komunikasikan hasil eksperimen ya di depan kelas. Nanti kalian masing-masing kelompok mempresentasikannya ya. Oke, jadi kelompoknya sudah Bapak bentuk.
Silakan anak-anak sekalian sekarang bergerak ya menuju kelompok masing-masing. Kalau nggak muat maju sini aja. Prabu Mulih, huruf kecil semua. Prabu Mulih pakai H. Pegang nih, yes. Ada. Sudah hidup semua? Sudah connect internetnya? Sudah. Sekarang anak-anak sekalian buka Google Chrome. Ya. Terus kalau sudah masuk di Google Chrome ini kan seperti ini, kalian ketik PHET. Terus ada namanya nanti PET Colorado, University Colorado, diklik. Terus nanti keluar banyak percobaan-percobaan. Pilih yang judulnya ini, Mrs. and Springs. Spring. Ada? Ini judulnya Mrs. and Spring. Sudah, kalau dipilih intro, nah langkah pertama ya, pilihlah spring konstan 1. Ini kan ada dua pair kan? Nah, pair 1, pilih skala konstannya di sini 4. Di sini ada 4 garis. Pilih yang 1, 2, 3, 4. Kalau yang kedua ini pilih full 9. Terus diklik semua ini, klik natural length and equilibrium position. Yang di sini dicontreng 2. Nah, terus nanti kalian ukur panjangnya pakai mistar, ya. Jadi kalian ukur panjang awalnya, ya. Panjang awalnya berapa? Nah, ditulis di LKPD-nya itu, ya. Di panjang awal di sini, X0 ini. Nah, jadikan meter ya. Kalau misalkan nanti 5 cm berarti kalau dijadikan meter berapa? Nah, iya, panjang ini awal ini, ya. Ini ya, satuannya jadikan meter ya. Intro. Nah, ini pilih skala 4. Ini kan berapa nih? 3. Ini 1, 2, 3, 4 situ. Nah, itu 4. Yang ini full 9. Nah, ini dicontreng, natural length itu dicontreng sama equilibrium itu dicontreng. Ukur dulu panjang awal ini, pegas ini pakai penggaris ini, geserkan sini. Yang ini tadi diisi. Dah, ini tadi diisi. Nama kelompok ini diisi. Situ ada panjang awalnya. Nanti di sini nanti panjang awal X0-nya di sini tulis. Satunya kan meter, ini kan sentimeter nih. Jadikan meter. Nah, itu mana 7,37 Ya, ini kan konstanta akhir ini, ya. Iya, 0,4 berapa ya? Sudah dapat ya? Ya, silakan dilanjutkan. Nah, berarti gayanya itu adalah M kali G, masanya ini, G-nya adalah 9,8, pakai kalkulator nanti. Kalau sudah diukur panjang awal, nanti panjang akhirnya, nanti kalian letakkan ini ya, massa yang 50 gram. Nanti kan kalau dikasih massa 50 gram dia kan meregang kan? Nah, kalau massa itu kan 50 gram itu berarti 0,5 kg di situ kan, di LKPD itu. Nah, ini diukur ini panjang setelah dikasih massa berapa nih? Kan nama panjang nih. Nah, masukkan di lembar itu tadi. Ini kan massa 0,05 kg, berarti F-nya ini adalah 0,05 dikali 9,8. Konstanta pegas itu adalah gaya tadi 0,55 Newton itu dibagi dengan selisih tadi. Nah, itu dikali dengan gravitasi. Ya, kan rumus sini. Jadi kan gaya itu kan F itu adalah massa dikali
gravitasi. Masanya ini, gravitasinya selalu ini tetap. Tulis di sini. Nih, panjang akhir ya itu setelah dikasih beban itu kan selisih yang dikurangkan. Panjang akhir dikurang panjang awal ini, ya kan? Itu selisih. Nah, konstanta pegas, konstanta itu adalah gaya dibagi ini selisih F dibagi delta X. 0,5 kan ini kan ini dikali enggak 0,05 dikali 9,8. Jadi kali ini. Kalau panjang akhir tuh yang Panjang akhir yang setelah dikasih beban tuh kan kok selisih? selisih. Kurangkan selisih ini panjang akhir dikurang panjang awal. Oh, ngerti. Konstanta pegasnya? Konstanta tuh K, konstanta itu kan K tuh lihatnya satuannya tuh N dibagi M, berarti ini dibagi selisih yang selisih. Berarti ini bagi ini hasilnya sampai sini. Ini bagi ini. Bagi selisih, bagi yang selisih. N kali M bagi Ya. Tidak apa-apa. Kamu tengok acuan kamu tuh panjang akhir tuh yang mana? Batas akhir yang sini apa yang ini kan? Ini kan ada titik. Atasnya ada, bukan bawahnya. Hah? Kamu sampai bawah sini? Iya. Ini sampai sini nih yang Di atas titik. kan pen. Sampai ada titik hijau-hijau tuh. Tidak itu 6 juta. Ya. Nah, konstanta ini kan tengok satuannya N dibagi M, berarti N itu kan gaya tadi dibagi M itu selisih ini. Ya. Sudah semua. Datanya sudah semua. Gaya berat Gaya berat tuh ini massa dikali gravitasi. masa Ya, masanya kan ini 0,05 dikali gravitasi 9,8. Nah, tulis di sini. Ini kali ini dikali ini terus ini. Ya. Kalau selisih ini panjang akhir ini dikurang panjang awal. Ini kurang ini. Terus ini. Kalau konstanta ini lihat satuannya N dibagi M. Berarti gaya yang ada di sini dibagi dengan ini selisih ini. Ya. Sih. Apa? Nggak usah besarnya dong. Hah? Nggak usah besarnya. Ya terserah mau besar. Tapi Ya kalau kalau mau kasih di mana? Kalau 0,49 di sini, 0,98 di sini, ya kan? Kalau 0,49 di sini, ini kan 3,23, berarti 0,8 3 juga kan? Pil tadi kan? Masih wajar. Iya. Ya nggak apa-apa lah. Gini aja kalau pas present. Tanda tangan, tapi tidak usah dikasih tanggal. Nggak boleh izin sebentar keluar. Kita tangkap Meririn tuh. Bukan per 1 sen. Kalau mau jadikan 0, berapa tadi? Kalau sudah nih. itu berapa? 2 kali lipat 0,08 2 kali lipat. Silakan berkas. Udah. Apa langsung kesimpulan aja? Baca dulu hasil ini rata-rata boleh apanya. Baca rata-ratanya aja lah. Rata-rata. Itu barang sebenarnya. Baru itu. Oke, kita presentasi lagi ya.
presentasi pertama dari kelompok yang paling tercepat ya. Itu kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk presentasi terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami. Rata-rata konstanta pegas pertama atau K1 adalah K1 sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3 per 3 sama dengan 7 ditambah 7 ditambah 7 dibagi 3 sama dengan 7 Newton per meter. 7 ya. Konstanta yang pertamanya 7. Gambar grafiknya mana? Coba perlihatkan. Grafiknya yang mana yang pertama? Yang itu. Oke, garis lurus ya. Oke. Selanjutnya yang kedua, rata-rata konstanta pegas kedua pada mobil yaitu K1 sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3 dibagi 3 yaitu sama dengan 12,25 ditambah 12,25 ditambah 12,25 dibagi 3 sama dengan 12,25 Newton per meter. Ya, gambar grafiknya ya agak nanjak ya. Beda dengan yang kalau yang tadi mana? Yang pertama tadi? Yang tadi agak ceper ya. Yang kedua ini agak curam ya. Nah, karena konstanta yang kedua ini 12,25, nambah besar ya kan? Oke. Apa hubungan besarnya nilai konstanta pegas dengan tingkat kenyamanan berpegas pada motor dan mobil saat melewati jalan rusak? Bahwa semakin besar nilai konstanta pegas, maka selisih panjang delta X akan semakin kecil. Ya. Apa hubungannya besarnya nilai konstanta pegas dengan tingkat kenyamanan berpegas pada motor dan mobil saat melewati jalan rusak? Bahwa semakin besar nilai konstanta suatu pegas, maka delta X menjadi lebih besar, sehingga goyangan hentakannya lebih kecil. Juga, sedangkan semakin kecil suatu pegas, maka delta X-nya menjadi lebih besar, sehingga goyangannya atau hentakannya lebih besar. Nomor 4, tuliskan kesimpulan akhir berdasarkan permasalahan di awal pada kotak di bawah ini. Pada permasalahan, dengan adanya pegas pada sistem suspensi mobil, maka mobil akan terasa lebih nyaman, sehingga pengemudi lebih fokus saat menyetir mobil. Kami sudah membuktikan pada tabel bahwa konstanta pegas mobil lebih besar karena memiliki rata-rata 12,25, sedangkan pegas motor memiliki rata-rata 7 Newton per meter. Jadi, pegas mobil itu memiliki pegas yang kuat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 3 ya. Oke, jadi masing-masing kelompok tadi sudah mempresentasikan ya. Nah, jadi Bapak ingin mengulas kembali ya, mengulas kembali yang sudah kalian presentasikan walaupun sudah jelas tadi. Jadi grafik gaya F ya dengan selisih panjang atau delta X ya, itu garisnya itu cenderung membentuk garis lurus ya. Nah, artinya gaya F itu ya sebanding dengan delta X ya. Sebanding ini tidak sama, bukan sama sebanding itu ya. Jadi sebanding ini tidak beda dengan sama. Tapi sebanding ini akan menjadi sama ya. F akan menjadi sama dengan delta X jika delta X ini dikalikan dengan sebuah konstanta. Maka delta X ini akan menjadi sama dengan F kalau dia dikalikan dengan sebuah konstanta. Kita sebut dengan K. Nah, maka menjadi rumusnya F sama dengan K kali delta X. Inilah yang disebut dengan rumus hukum Hooke ya, rumus hukum Hooke ya. Nah, jadi inilah rumus hukum Hooke. Ya. Nah, jadi ada K-nya ini tadi. Nah, jadi pegas mana yang konstantanya lebih besar? Berdasarkan hasil diskusi kalian tadi, konstanta yang lebih besar adalah pegas mobil atau motor? Pegas mobil. Apa hubungannya besarnya nilai konstanta pegas dengan tingkat kenyamanan? Jadi
Pegas mobil tadi konstantanya adalah 12,225. Pegas motor ya, mobil dan motor tadi adalah 7 rata-ratanya ya. Nah, di sini jadi ada namanya K. Jadi yang mempengaruhi tingkat kenyamanan suatu pegas adalah K, konstantanya. Mobil 12,25, motor 7. Jadi semakin besar nilai konstanta pegas, ya, maka tingkat kenyamanannya akan semakin baik ya. Nah, jadi penyebab perbedaan tingkat kenyamanan per atau pegas mobil dan motor saat melewati jalan yang berlubang adalah pada nilai konstanta pegasnya. Ya. Nah ini, pegas mobil memiliki nilai konstanta pegas lebih besar, daripada pegas motor, sehingga ketika diberikan beban yang setara, yang misalkan orangnya beratnya sama, pegas mobil akan bergoyang delta X lebih kecil dibandingkan dengan pegas motor. Jadi kalau mobil itu yang ngepernya cuman kalau lewat jalan berlubang cuman nggak terasa ya, dikit aja. Tapi kalau motor nget gitu ya. Nah, delta X-nya lebih besar ya, meregangnya lebih besar. Tuh. Karena goyangan delta X lebih kecil sehingga penumpang mobil merasa lebih nyaman dibandingkan penumpang motor saat melewati jalan berlubang. Nah, itu ya kesimpulan kita. Nah, baik anak-anak sekalian, mungkin sampai di sini saja untuk penjelasan diskusi kita. Untuk selanjutnya, silakan duduk lagi posisi semula. Silakan dibuka di grup WA kelas kalian. Itu ada link Google Form. Silakan diklik dan dikerjakan Google Form tersebut. Ya, silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Ya. Oke, sudah ada yang mengumpul satu orang 100 nilainya. 5 yang sudah tetap tenang ya. Oke, waktunya habis ya, silakan disubmit kalau habis. Berarti rata-rata ya sudah bagus, nilainya beragam. 100, tapi paling banyak 100 sih ya. Oke, anak-anak, itulah pembelajaran kita hari ini. Terus selanjutnya Bapak akan memberikan reward kepada 3 kelompok sih cuman ya, walaupun ada 5 tapi Bapak hanya memberikan 3. Yang pertama kelompok teraktif ya, yang kedua kelompok dengan presentasi terbaik, yang ketiga kelompok dengan percobaan terbaik. Pertama kelompok teraktif ya. Kelompok teraktif ini akan Bapak berikan kepada kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3 perwakilannya maju ke depan. Ya, silakan. Kelompok dengan presentasi terbaik, ya kelompok yang presentasi terbaik tadi adalah kelompok si Rida. Ya, kelompok 4. Ya, kelompok 4. Silakan kelompok 4 maju ke depan perwakilannya. Terus kelompok dengan percobaan terbaik, ya percobaan terbaik ini ya dia paling cepat ini ya, sudah pasti adalah kelompok berapa? Kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju ke depan ya, perwakilannya maju ke depan. Ini silakan, ini rewardnya ya. Yang mana? Mau yang mana ini? Ya. Oke, kita beri aplaus untuk 3 kelompok terbaik ini. Silakan kembali ke posisi masing-masing. Baik anak-anak sekalian, ya demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas segala partisipasi kalian ya. Mohon maaf atas segala kekurangan Bapak, dan semoga pelajaran kita hari ini akan menjadi sebuah ibadah ya, pembelajaran yang bermakna bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca lafaz Alhamdulillahi Rabbil Alamin dan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.